Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Kita berdoa. Bapa yang baik, tambahkanlah hikmat dan bijaksana-Mu kepada kami, sehingga kami semakin hari semakin berhikmat di dalam Tuhan. Pengetahuan kami semakin bertambah di dalam Tuhan. Kami percaya semakin berhikmat dan semakin bertambah pengetahuan kami semakin mengasihi Tuhan dan semakin mempercayai bahwa Engkau adalah Allah kami yang Maha Kuasa. Perkenankan kami pagi ini Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu. Biarlah lewat firman-Mu pagi ini kami semakin diteguhkan. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan, haus kekuasaan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, pada suatu hari ada seorang anak muda, dia bekerja di satu perusahaan yang besar. Lalu karena kepandaiannya dan juga karena kerajinannya bekerja, dia sering kali memperoleh promosi-promosi. Lalu dalam promosi-promosi itu, karena dia orang yang bertanggung jawab, dia layak menerimanya. Suatu hari sang manajer memanggil dia, lalu memberikan promosi yang lebih tinggi lagi. Tapi dengan satu syarat, bahwa engkau harus merubah KTP-mu menjadi kepercayaan yang lain. Bukan kepercayaan yang kau imani selama ini, tapi engkau harus merubah kepada kepercayaan yang lain. Tentu sang anak muda punya impian menjadi manajer di perusahaan besar, dan itu kerinduannya. Ketika ditawarkan sesuatu yang sangat menarik, dia bergumul, dia berdoa, lalu dia mengambil keputusan. Biarlah hanya KTP-ku saja, tapi hatiku tetap percaya kepada Kristus. Lalu dia mengatakan kepada sang manajer, oke, kalau itu persyaratannya. Akhirnya dia ganti KTP dengan iman kepercayaan yang lain. Sejak saat itulah, ketika dia mendapatkan kekuasaan dan jabatan, sibuk dengan pekerjaan, kebimbangan hatinya terus menghancurkan pikirannya. Saat itu juga dia merasa ada sesuatu yang kurang. Mungkin ini bisa terjadi di tengah-tengah lingkungan keluarga kita, sanak saudara kita, karena memang kita adalah orang-orang minoritas di negara ini. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, haus kekuasaan. Ketika orang ingin memperoleh jabatan yang dia inginkan, apapun dia rela mengorbankannya. Pagi ini kita belajar dari Yesus. Tuhan Yesus pernah mengalami satu cobaan. Cobaan yang dia alami ketika dia berpuasa 40 hari 40 malam. Dan dia mengalami pencobaan. Iblis mencobainya. Di dalam Matius 4 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Tuhan Yesus pernah mengalami pencobaan. Iblis ingin mencoba Yesus, kalau engkau menyembah aku seluruh dunia ini akan kuberikan kepadamu.
Tentu Yesus Kristus sebagai anak Allah yang datang ke dalam dunia menghadapi pencobaan ini. Dia katakan, ada tertulis, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Tuhan Yesus melewati pencobaannya dengan kembali kepada firman Tuhan. Ini menjadi satu pelajaran penting di tengah-tengah hidup kita. Iblis akan mencobai kita. Ketika kita menginginkan sesuatu haus kekuasaan. Ketika kita ingin memperoleh sesuatu dengan cara yang tidak halal. Iblis menggoda kita. Dan ketika kita tetap berpegang pada firman Tuhan, maka kita mampu menghadapinya. Tetapi jika kita tidak kuat di dalam firman Tuhan dan tidak hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka kita akan tergelincir. Oleh karena itu, kuasailah hati dan pikiranmu. Mintalah hikmat Tuhan, pimpinan Tuhan, sehingga kita tidak jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam hal-hal yang hanya sifatnya sementara. Tetapi kuasailah dirimu untuk terus berpikir perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang berkenan kepada Allah. Dunia ini hanya sementara saja. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, mari kembali kepada firman kebenaran. Dan firman itulah yang memberi kekuatan untuk kita tetap hidup di jalannya. Kita berdoa. Bapa di sorga, tuntun kami, ajar kami, untuk kami memilih jalan yang benar. Kami tahu banyak risiko yang harus kami tanggung. Kuatkan kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.